Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Sarial. Saya prodi Ilmu Kelautan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologi hewan. Yang pertama, adaptasi fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut demi terciptanya kondisi homeostatis. Lalu proses penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolik tubuh untuk menjaga keseimbangannya dalam lingkungan apapun disebut adaptasi fisiologi. Dalam adaptasi fisiologi, fungsi kerja organ tubuh merupakan untuk menyesuaikannya dengan lingkungannya. Lalu adaptasi pada ikan. Ikan memiliki berbagai adaptasi fisiologis yang mempengaruhi osmoregulasi mereka. Ini termasuk struktur insang, kulit, dan organ-organ lain yang terlibat dalam pertukaran air dan garam. Beberapa spesies ikan memiliki insang yang lebih efisien dalam menyerap atau mengeluarkan garam, sementara yang lain memiliki kulit yang kurang permeabel terhadap air. Insang-insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Kulit kelenjar mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Di dalam adaptasi pada ikan ada dua jenis, yaitu pertama, adaptasi pada ikan perairan dangkal dan perairan dalam. Adaptasi ikan pada perairan dangkal. Di perairan dangkal melibatkan berbagai aspek termasuk morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Habitat air dangkal adalah habitat dengan kedalaman air yang tidak terlalu tinggi, dengan ciri cahaya matahari dapat menembus sampai dasar perairan. Suhu yang tinggi akibat banyaknya sinar matahari, memiliki arus yang deras, rentan kekeringan, dan jumlah oksigen yang besar. Ikan mengalami beberapa adaptasi fisiologi di perairan dangkal untuk bertahan hidup. Ini termasuk perubahan pada organ sensorik seperti mata dan sisik, serta penyesuaian dalam fungsi insang untuk memaksimalkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, beberapa spesies ikan dapat mengatur tekanan osmotik tubuh mereka untuk bertahan di lingkungan air yang berfluktuasi. Lalu berikutnya, adaptasi ikan pada perairan dalam. Adaptasi ikan terhadap perairan laut dalam melibatkan penyesuaian terhadap berbagai kondisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan salinitas. Adaptasi ikan pada perairan laut dalam juga mengacu pada berbagai karakteristik fisik, perilaku, dan fisiologis yang memungkinkan ikan bertahan hidup di lingkungan laut dalam yang gelap, dingin, dan penuh tekanan. Dengan adaptasi ini, ikan dapat bertahan hidup di perairan dengan salinitas yang berbeda dan memastikan keseimbangan internal mereka. Ikan mengalami beberapa adaptasi fisiologi di perairan dangkal untuk bertahan hidup. Ini termasuk perubahan pada organ sensorik seperti mata dan sisik, serta penyesuaian dalam fungsi insang untuk memaksimalkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, beberapa spesies ikan dapat mengatur tekanan osmotik tubuh mereka untuk bertahan di lingkungan air yang berfluktuasi. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian intraseluler, biokimia, dan metabolik tubuh untuk menjaga keseimbangannya dalam lingkungan apapun. Lalu, ikan memiliki berbagai adaptasi fisiologis yang mempengaruhi osmoregulasi mereka. Dan ini termasuk struktur insang, kulit, dan organ-organ lain yang terlibat dalam pertukaran air dan garam, sementara yang lain memiliki kulit yang kurang permeabel terhadap air. Insang-insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O.